Apriliana, NIM AB 201025, Prodi S1 Ahli Kredit Kebidanan, Universitas Kusuma Husada Surakarta. Baik, di sini saya akan membuat video OSCE tentang edukasi perawatan pada bayi. Untuk yang pertama adalah persiapan alat. Alat yang harus dipersiapkan adalah alat tulis, kemudian hand sanitizer, kemudian ada lembar balik. Mari Bu, silakan masuk, silakan duduk. Ya. Sebelumnya saya izin tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan Bu, saya Tri Apriliana, saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya tuh mau periksa. Tadi kemarin saya habis lahiran. Oh iya, kontrol nggak? Kontrol nggak Bu? Iya, baik. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepada adiknya. Nah, sebelumnya selain pemeriksaan juga sebelum melakukan pemeriksaan saya akan menanyakan seputar identitas ibu dan kemudian habis itu juga saya akan memberikan edukasi tentang apa saja sih perawatan pada bayi, gitu ya Bu. Nah, nanti untuk prosedurnya saya akan mulai menjelaskan mulai dari cara perawatan tali pusat, kemudian memandikan bayi seperti apa, kemudian perawatan bayi sehari-harinya bagaimana. Nah, tujuannya agar ibu bisa lebih mengetahui lagi tentang perawatan pada bayi. Nah, untuk lama tindakan sekitar 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu berarti ibu sudah setuju ya Bu. Sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kita mulai saja ya Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, saya izin untuk menanyakan seputar identitas ibu ya dan adiknya nanti. Ibu, untuk nama ibunya siapa nggih Bu? Merlin. Untuk umurnya 25 tahun Bu. Ini kelahiran keberapa? Pertama. Pernah keguguran sebelumnya? Adiknya ini perempuan ya Bu? Iya. Umurnya 1 hari ya. Baik. Ibu, ini tadi adiknya sudah diperiksa ya Bu? Untuk hasil pemeriksaannya semuanya bagus. Nah, untuk nangisnya juga tadi kuat ya Bu. Kemudian adiknya juga kemerahan, kulitnya merah jadi tidak kuning, jadi normal, bagus. Kemudian untuk tonus ototnya juga bagus. Nah, untuk berat badannya ini juga naik ya Bu. Kemarin 3 kilo ya Bu. Iya. Ini di 300 gram ya Bu. Kemudian 300 on maksud saya. Kemudian untuk panjang bayinya 48 cm ya Bu. Nah, baik. Sebelumnya apakah ibu sudah mengetahui apa saja perawatan pada bayi? Belum sih Bu. Baik, tidak apa-apa. Di sini ada leaflet ya Bu. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sini ya Bu. Nah, adiknya ini menyusuinya kuat nggak sehari? Kuat sih Bu. Biasanya berapa jam nyusunya? Biasanya 2 sampai 3 jam. Oh ya, berarti bagus ya. Jadi untuk bayi ini rentan terkena penyakit kuning. Nah, harus sering-sering dijemur juga. Selain itu juga sering-sering dikasih air susu ASI tanpa tambahan makanan apapun selama 6 bulan. Nah, biasanya jaraknya ini setiap 2 jam sekali atau 2 sampai 3 jam sekali. Kemudian susui semau bayinya. Tapi kalau misalkan bayinya nih tidur terus 2 jam sekali dibangunin nggak apa-apa, gitu ya Bu. Kemudian bayinya juga harus selalu aman, kemudian nyaman, kemudian hangat, gitu ya Bu. Adiknya pakai pampers nggak? Enggak sih Bu. Nggak pakai pampers. Berarti ini harus dikering ya Bu. Prinsipnya. Kemudian apa saja sih di sini cara menjaga kebersihan bayi, yaitu dengan bayinya ini diusahakan selalu hangat, kemudian kering. Kemudian kalau misalkan pakai popok itu sering-sering diganti ya Bu. Kalau udah dirasa penuh sering ganti. Kemudian kalau misalnya nih udah berjam-jam tapi belum penuh juga tetap harus diganti, gitu ya Bu. Kemudian selimutin bayi sesuai keperluan. Jadi nggak usah dipakein selimut tebel-tebel gitu ya Bu. Kemudian biar bayinya juga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian saya ini dulu ya Bu, periksa tali pusatnya bagaimana, bisa ditaruh di sini Bu. Ya.
Baik, ini untuk tali pusatnya kering ya Bu, sudah mulai kering, maksudnya tidak basah, kemudian tidak berbau, tidak keluar darah, dan juga tidak berair gitu ya Bu. Untuk perawatan tali pusat seperti biasa, kalau mandi itu dibersihkan nggak apa-apa, dipakein sabun nggak apa-apa, tapi prinsipnya setelah dibersihkan itu harus kering, dilapnya pakai kasus steril, kemudian nanti ditutup lagi gitu ya Bu. Nah, pokoknya setiap mandi dibersihin gitu ya Bu. Kemudian Ibu sudah tahu belum tanda bahaya pada bayi itu apa saja? Oh, belum. Baik, tidak apa-apa. Di sini tanda-tanda bahaya pada bayi ini seperti demam tinggi, kemudian bayinya ini sulit bernafas, yaitu pernafasannya lebih dari 60 kali per menit. Kemudian suhunya tinggi suhunya tinggi, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian atau mengalami kedinginan kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian warnanya kulitnya kuning gitu, itu bahaya. Ini kan tadi kemerahan ya Bu, berarti normal. Kemudian atau pucat atau biru seperti itu. Kemudian tali pusatnya berbau dan membusuk, kemudian keluar darah atau cairan. Kalau ini tadi enggak keluar, jadi ini untuk tali pusatnya bagus. Untuk selanjutnya, apakah adik selama dibawa ke rumah kemarin ada tanda mengalami tanda bahaya yang seperti sudah tadi saya jelaskan Bu? Tidak ada sih Bu. Oh, tidak ada. Baik, ini adiknya bisa digendong lagi. Saya sudah selesai menjelaskan tentang perawatan pada bayi. Untuk meng-cross-check Ibu, Ibu tadi sudah paham ya Bu apa yang sudah saya jelaskan? Tadi untuk tanda bahaya bayi itu jika bayi kenapa Bu? Bayinya kuning. Oh iya. Setelah itu, apa namanya, biru, Ya. suhu badannya tinggi Ya. ataupun suhu badannya kurang Ya. dari 36 derajat. Berarti Ibu sudah paham ya Bu? Baik, kalau Ibu sudah paham, bentar ya Bu, saya catat dulu. Ibu ini semuanya normal. Nanti kalau ada keluhan bisa datang lagi ke sini. Tapi kalau tidak ada keluhan tidak usah ya Bu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih ya Bu untuk kerjasamanya. Kemudian membereskan alat, mencuci tangan, dan melakukan dokumentasi.